Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melakukan saat teduh Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan satu tema, murid belajar berdoa tunduk pada kehendak Bapa. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa, kami akan mau membaca firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus yang memimpin setiap kami, agar kami dibimbing, sehingga kami mengerti firman-Mu, serta dimampukan untuk melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami mau mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini terambil dari kitab Matius pasalnya 26 ayat 39, ayat 42 dan ayat 44. Saya bacakan demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucap doa yang itu juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kegentaran yang amat sangat, sampai keluar keringat bercampur darah, beginilah Tuhan Yesus berdoa sebagai manusia 100%. Ia merasa sangat takut. Mungkin kita pernah mengalami penderitaan yang bertubi-tubi dan sangat amat berat. Kira-kira bagaimana isi doa kita? Walau di tengah kengerian kematian yang demikian, Yesus tetap berdoa 3 kali yang isinya tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri, tetapi kehendak Bapa. Di sini kita melihat bagaimana ia tetap taat kepada kehendak Bapanya, sekalipun ia akan mati. Jelas sama dengan yang ia ajarkan. Pokok doa pertama dan yang diutamakan adalah tentang Allah dan kehendak-Nya. Sebagai seorang murid atau orang percaya, mestinya kita belajar, walau di tengah kesulitan yang sesulit apapun, tetap kita berdoa dan tunduk serta taat kepada kehendak Bapa. Jadi kita harus siap apapun jawaban doa kita dari Allah, baik atau buruk, menurut kita harus kita terima. Seseorang mengungkapkan kemarahannya kepada Tuhan setelah ia berdoa sekian lama, tetapi Tuhan tidak jawab. Justru penderitaan dan kesulitan ekonomi, keluarga yang dia alami dalam waktu yang lama, dia dalam kemarahannya, ia berkata, "Memang Tuhan itu tuli." Setelah mendengar pernyataan itu, saya pikir, mungkinkah ia mengalami hal-hal yang lebih buruk? Juga banyak orang percaya ketika mereka berdoa memakai kalimat mengklaim dengan iman. Tuhan Yesus semestinya memiliki hak yang lebih dibanding dengan manusia lain, karena dia anak yang dikasihi Bapa. Boleh saja kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karena dia ajarkan demikian.
Tapi kita tetap memiliki kerendahan hati untuk menaklukkan kehendak kita di bawah kehendak Bapa. Karena Dia Allah yang Maha Tahu, yang tahu segala apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan itulah yang Ia berikan, bukan yang lain. Mari belajar berdoa seperti Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat indahnya berdoa dan hidup bersama Dia. Kiranya Tuhan menolong kita dalam mengikut Dia. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Sebagai seorang murid, kami belajar seperti Engkau ya Tuhan, sebagai guru kami, teladan kami yang sempurna. Ampuni kami kalau di tengah-tengah keterjepitan karena beban berat penderitaan, kadang-kadang kami salah berdoa, hanya melihat kepentingan kami sesaat. Biarlah kami seperti Tuhan Yesus. Di tengah mau menjalani kematian, tetap mengedepankan kehendak Bapa dan menghidupinya sampai Dia mati di atas kayu salib. Tolong kami Tuhan, kami mau belajar terus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.